Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok remedial tugas fisika dasar, yaitu dosen pengampu Ibu Rosita SPD MSc, jurusan S1 Farmasi Ekstensi Stikes Adila Bandar Lampung, akan menjelaskan fluida bergerak dinamis dan fluida tak bergerak atau statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir. Jadi dari perkataan fluida dapat mencangkup zat cair atau gas. Fluida juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu fluida statis, yang kedua juga fluida dinamis. Fluida statis sendiri yaitu objek fluida adalah sesuatu yang diam, yaitu fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Kemudian fluida dinamik yaitu yang mempelajari dalam keadaan bergerak. Jadi dipandang sebagai macam-macam aliran dinamika, yaitu aliran steady dan aliran viscous atau aliran turbulen. Kemudian tekanan hidrostatik yaitu tekanan yang disebabkan oleh benda zat cair. Tekanan sendiri yaitu gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus suatu permukaan di dalam fluida tidak memiliki tekanan yang sama besar, tetapi sesuai dengan ketinggian titik tersebut dari suatu titik acuan. Kemudian hukum Archimedes yaitu bila suatu benda diletakkan ke dalam fluida, maka fluida akan memberikan gaya ke atas Fa pada benda tersebut yang besarnya sama dengan berat fluida. Kemudian ada hukum Pascal yaitu tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke fluida tersebut ke segala arah dengan yang sama besar. Contohnya itu ada pompa hidrolik dalam hukum Pascal ya. Kemudian selanjutnya ada tegang muka atau surface tension, yaitu perbandingan antara gaya tegangan permukaan dan panjang permukaan. Dalam sehari-hari itu serangga dapat berjalan di atas permukaan air jarum, contohnya. Kemudian persamaan kontinuitas, yaitu menyatakan hubungan antara kecepatan fluida yang masuk pada suatu pipa terhadap kecepatan fluida yang keluar. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli, yaitu persamaan kontinuitas tidak mempertimbangkan tekanan dan ketinggian dari ujung-ujung pipa, maka persamaan kontinuitas diperluas menjadi persamaan Bernoulli. Kemudian rumus fluida statis dan dinamis. Yang pertama hukum Pascal, rumusnya P sama dengan F dibagi A. Ya, kalian bisa lihat sendiri keterangan dari V itu atau apa. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis, yaitu rumusnya pH sama dengan theta GH, di mana pH yaitu tekanan hidrostatis, theta sama dengan massa jenis, G gaya gravitasi, dan H kedalaman air. Selanjutnya, rumus dari gaya Archimedes yaitu Fa sama dengan theta, G, dan V. Yang kemudian ada rumus hukum Bernoulli juga, tekanan plus kinetik plus potensial sama dengan konsta. Kemudian kalian bisa pahami sendiri dan mengerti arti dari P, theta, V, dan juga G dan H. Oke, berikut tadi sudah pembahasan dari rumus-rumusnya. Kemudian sekarang contoh soal fluida statis dan dinamis. Yang pertama, sepotong platina bermassa 8 kg dan massa jenisnya 8 gram per cm dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Dalam air berat platina tersebut seolah-olah akan hilang sebesar. Berikut pembahasannya, yaitu diketahui M sama dengan 8 kilo, G sama dengan 10 meter persegi, terus theta 1 gram per cm kubik, atau jika diganti menjadi kilogram menjadi 1000. V tercelup sama dengan M dibagi theta, yaitu 4 dibagi 8000. Jadi penyelesaiannya berat hilang sama dengan berat benda dikurang gaya Archimedes. Berat hilang sama dengan M dibagi G dikurang theta dibagi G dibagi V, atau benda yang tercelup. Kemudian hasilnya yaitu setelah dikurang 79 Newton. Jadi berat yang hilang pada kasus ini sebesar 79 Newton. Selanjutnya soal yang kedua yaitu batang kayu yang tingginya 25 cm dan memiliki massa jenis 0,75 gram.
atau cm kubik mengapung di atas sungai yang memiliki massa jenis 1,5 gram cm kubik. Yaitu berapa tinggi balok yang ada di permukaan sungai? Oke, mari kita selanjutnya ke pembahasan, yaitu diketahui HB sama dengan 2 cm, PB sama dengan 0,75 mg, θA sama dengan 1,5 gram. Jadi penyelesaiannya yaitu tinggi balok yang muncul HB dikurang HA, H muncul sama dengan 25 dikurang 12,5. Jadi hasilnya yaitu 12,5 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat juga. Terima kasih untuk dosen kami yaitu Ibu Rosita yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki nilai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.